Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Semangat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa anak-anak untuk melaksanakan sholat duha ya. Jangan lupa nanti yang belum melaksanakan sholat duha setelah pembelajaran ini, anak-anak sholat duha terlebih dahulu. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Tentunya masih bersama Ustadzah Ria. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, jangan lupa anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulis kalian masing-masing. Hari ini kita masih belajar pada bab 1, yaitu tentang pecahan. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Seperti apa kira-kira? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Istiqda dan hab. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang yuk kita belajar bersama-sama. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, langkah pertamanya yaitu anak-anak ubah terlebih dahulu penyebut pecahannya menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Untuk lebih memahami, sekarang Ustadzah Ria akan memberikan contohnya. Anak-anak perhatikan ya. Di sini Ustadzah Ria nomor 1 memiliki pecahan yaitu 3/5. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Kira-kira kita ubah menjadi per berapa ya? Ya, betul sekali. Kita ubah menjadi per 10. Ustadzah Ria tulis di sini per 10. Nah, yang tengah kosong ini kita kalikan. Nah, 5 itu dikali berapa ya? Hasilnya 10. Ya, betul sekali. 5 dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 ya. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 2, itu artinya pembilang juga harus dikalikan 2. Berarti 3 dikali 2. Seperti ini ya anak-anak. Saudara ulangi lagi ya. 5 di sini kita ubah penyebutnya menjadi per 10. Nah, agar bisa menjadi per 10, 5 kita kalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, itu artinya pembilang juga harus dikalikan dengan 2. Seperti itu. Sekarang kita kalikan 3 dikali 2. Berapa anak-anak? Ya, betul sekali. 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, jadilah 6/10. Setelah seperti itu, barulah kita bisa mengubah menjadi bentuk desimal. Wah, caranya bagaimana Ustazah? Nah, caranya anak-anak perhatikan di sini. Penyebutnya adalah 10. Itu artinya jika kita ubah menjadi bentuk desimal, ada 1 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. 1 angka di belakang koma, itu angkanya adalah 6, betul, seperti ini. Nah, 1 angka di belakang koma, yaitu 6. Nah, itu artinya yang titik-titik di depan ini kita isi dengan 0. Jadilah 0,6. Itulah bentuk desimal dari pecahan 3/5. Seperti itu ya. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu ada pecahan 1/4. Langkahnya sama seperti tadi anak-anak.
kalau 10 tidak bisa, itu artinya kita coba 100. Nah, 4 dikali berapa biar 100 anak-anak? Berapa ya? Iya, betul sekali. 4 dikalikan dengan 25. Seperti ini ya. Nah, itu artinya sama seperti tadi. Jika penyebut dikalikan dengan 25, pembilang pun juga harus dikalikan dengan 25. Artinya 1 dikali 25. Kita kalikan bersama-sama ya. 1 dikali 25, 25. 4 dikalikan 25, 100. Nah, jadilah pecahan 25 per 100. Bedanya apa Ustazah dengan contoh yang pertama? Kalau contoh yang pertama tadi itu pernya per 10 ya. Contoh yang kedua yaitu per 100. Di sini cara mengubah menjadi bentuk desimal, kita lihat karena per 100 ini nolnya ada 2. Itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Nah, angka berapa? Ya, angka 25 kita letakkan di belakang koma seperti ini ya. Nah, dan itu artinya yang di depan koma adalah angka 0. Jadi bentuk desimal dari pecahan 1/4 yaitu 0,25. Seperti itu ya anak-anak. Ustazah ulangi sedikit lagi. Jadi untuk menentukan atau mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan atau desimal, kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 10, 100, per 1000 atau seterusnya, tergantung angka di penyebutnya ya. Setelah seperti ini, setelah menjadi per 10 atau per 100, cara mengubah menjadi desimalnya, kita lihat anak-anak. Jika per 10 itu artinya ada 1 angka di belakang koma, seperti contoh pada nomor 1, yaitu 0,6, ada 1 angka di belakang koma. Yang kedua, 1/4, bentuk desimalnya yaitu 0,25, karena di sini per 100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan angka 5. Seperti itu ya anak-anak. Itulah tadi penjelasan dari Ustazah Rian. Selanjutnya yaitu masih pada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. B. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Anak-anak buka buku paket halaman 13. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan aturannya sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Yang kedua, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Yang ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Setelah itu yang terakhir, lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, itulah tadi anak-anak cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang perlu anak-anak perhatikan, dilihat dulu ya, ada berapa angka di belakang koma. Baru setelah itu disederhanakan ke bentuk paling sederhana. Untuk lebih memahami, simak penjelasan contoh dari Ustazah berikut ini ya. Selanjutnya kita akan belajar yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Anak-anak perhatikan contoh dari Ustazah Rian. Nah, di sini nomor 1 yaitu ada 0,75. Langkah pertama yang anak-anak perhatikan ketika mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa yaitu ada berapa angka ya di belakang koma? Iya, ada 2 angka ya anak-anak. Itu artinya
ketika ada dua angka di belakang koma, anak-anak ubah penyebutnya dari bentuk desimal itu menjadi 100. Nah, karena ada dua angka di belakang koma. Dan 75 di sini kita jadikan sebagai pembilangnya. Jadinya 75/100. Langkah kedua, setelah menjadi pecahan 75/100, kita sederhanakan sampai paling sederhana. Nah, 75 dan 100 kita bagi dengan berapa ya anak? Iya, betul sekali, kita bagi dengan angka 25. Jadi, jika pembilang dibagi dengan 25, itu artinya penyebut juga harus dibagi dengan 25. Anak-anak harus mencari angka yang bisa menjadi bagi oleh kedua angka, yaitu oleh pembilang dan penyebut. Sekarang kita bagi dulu ya. 75 dibagi dengan 25, yaitu ya betul sekali, yaitu 3. Begitu juga dengan penyebutnya. 100 kita bagi dengan 25. 100 dibagi 25 berapa ya? Ya, tepat sekali, yaitu 4. Nah, setelah seperti ini, yaitu kita dapatkan pecahan biasanya 3/4. Kira-kira masih bisa dibagi lagi tidak? Ya, sudah tidak bisa, kita sederhanakan lagi ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh nomor 2. Anak-anak perhatikan. Contoh nomor 2 yaitu ada pecahan desimal 0,625. Langkah pertama, anak-anak perhatikan terlebih dahulu, ada berapa angka di belakang koma. Coba anak-anak hitung terlebih dahulu. Ya, tepat sekali, ada 3 angka di belakang koma. Itu artinya penyebutnya kita jadikan per 1000. Nah, seperti ini ya. Lalu angka 625 menjadi pembilangnya. Setelah didapatkan pecahan 625/1000, kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa anak-anak? Ya, kita bagi dengan angka 125. Baik pembilang dan penyebutnya harus sama-sama kita bagikan dengan angka 125. Kita mulai dari pembilangnya terlebih dahulu ya. 625 dibagi dengan 125. Berapa anak? Ya, tepat sekali, yaitu 5. Selanjutnya, penyebutnya 1000 kita bagi dengan 125. Kita dapatkan angka 8. Nah, itulah tadi hasil dari 0,625 jika dijadikan menjadi pecahan biasa, yaitu 5/8. Kira-kira bisa nggak kita sederhanakan lagi? Ya, tidak bisa ya. Nah, jadi hasil akhir dari pecahan desimal 0,625 jika diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/8. Itulah tadi penjelasan dari Ustazah Ria tentang mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara kita sederhanakan. Setelah anak-anak tadi menyimak contoh dari Ustazah Ria, sekarang kita simak info berikut. Nilai setiap angka pada pecahan desimal berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Nah, anak-anak perhatikan contohnya ya. Di sini ada pecahan desimal 5,55. Meskipun angkanya semua sama yaitu 5, tapi memiliki nilai tempat berbeda-beda.
Kita mulai dari angka 5 yang paling depan. Angka 5 yang paling depan menempati nilai tempat yaitu satuan. Nilainya adalah 5. Sedangkan angka 5 yang di tengah menempati nilai tempat persepuluhan. Nilainya yaitu 5/10. Dan untuk angka 5 yang belakang menempati nilai tempat perseratusan. Nilainya yaitu 5/100. Nah, itulah tadi ya anak-anak pembahasan dari mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ubah penyebutnya menjadi per 100 atau penyebutnya menjadi 100. Anak-anak perhatikan pada buku paket halaman 14 dan contoh dari Ustaz Lia. Di sini Ustaz Lia memiliki contoh yang pertama yaitu pecahan 1/2. Nah, penyebutnya masih 2. Kita ubah menjadi penyebutnya agar 100. Ini sudah lihat di sini ya, 100. 2 dikalikan berapa ya anak-anak agar menjadi 100? Tepat sekali. 2 kita kalikan dengan 50. Nah, jika penyebutnya dikalikan dengan 50, itu artinya pembilang juga kita kalikan dengan 50, yaitu 1 dikali 50. Seperti ini ya. Kita hitung bersama-sama. 1 dikalikan 50, ya 50. Nah, didapat hasilnya yaitu 50/100 atau bentuk persennya berarti kita tuliskan menjadi 50%. Seperti ini ya anak-anak. Itu tadi mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Nomor 2, kita masuk pada contoh nomor 2, yaitu pecahan biasanya 3/4. Sama seperti contoh nomor 1 tadi. Kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, seperti ini. Kira-kira 4 dikalikan dengan berapa sehingga hasilnya 100? Kalian berapa coba? Oke, tepat sekali. 4 kita kalikan dengan 25. Jika penyebut kita kalikan dengan 25, itu artinya pembilang juga harus kita kalikan dengan 25. 3 dikali dengan 25. Seperti ini ya. 4 dikalikan 25 menjadi 100 hasilnya. Lalu pembilangnya kita kalikan juga. 3 dikali dengan 25. Berapa hasilnya anak-anak? Oke, tepat sekali. 3 dikalikan 25 yaitu 75. 75/100. Nah, kita ubah menjadi bentuk persennya ya. 75%. Nah, seperti ini anak-anak. Itulah tadi cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Yang perlu anak-anak ingat, jika kita ingin mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen, anak-anak mengubah penyebutnya menjadi per 100. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu kita harus mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100.
Lalu setelah itu barulah kita sederhanakan. Untuk lebih jelas, Ustazah Lia akan memberikan contohnya. Anak-anak perhatikan ya. Di sini nomor 1, kita memiliki contoh 25%. Itu artinya 25 per 100. Yang perlu anak-anak ingat, karena persen itu artinya per 100. Setelah seperti ini, setelah menjadi bentuk 25 per 100, barulah kita sederhanakan sampai paling sederhana. Kira-kira kita bagi dengan berapa ya? Iya, tepat sekali. Kita bagi dengan angka 25. Seperti ini. Jika pembilang dibagi dengan 25, itu artinya penyebut juga dibagi dengan 25. Sekarang kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 25 dibagi dengan 25, ya 1. 100 dibagi dengan 25, kita dapat hasilnya berapa? Iya, tepat sekali, yaitu 4. Nah, inilah hasil dari 25% jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 1/4. Sekarang kita masuk pada contoh nomor 2. Anak-anak perhatikan, di sini 40%. Itu artinya 40 per 100. Karena persen di sini sama artinya dengan per 100. Setelah itu kita sederhanakan. Kira-kira kita bagi dengan berapa ya anak-anak? Ya, tepat sekali, kita bagi dengan 20, baik pembilang dan penyebutnya. Dibagi dengan 20. Kita hitung bersama-sama ya. 40 dibagi dengan 20, hasilnya adalah ya 2. Lalu 100 dibagi dengan 20, ya hasilnya adalah 5. 40% jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 2/5. Kita masuk pada contoh nomor 3. Nah, perhatikan ya. Di sini ada 72%. Itu artinya 72 per 100. Nah, langkah keduanya kira-kira apa tadi anak-anak? Ya, tepat sekali, yaitu kita sederhanakan. Kira-kira dibagi dengan berapa ya? Iya, tepat sekali, kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4 semua ya, baik pembilang dan penyebutnya. 72 dibagi dengan 4, berapa anak? Iya, 18. Kita tulis di sini. 100 dibagi dengan 4, kita dapatkan hasilnya yaitu 25. Jadi, untuk pecahan biasa dari 72% adalah 18/25. Itulah tadi cara mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Yang anak-anak harus perhatikan tadi langkah pertamanya yaitu, nah kita jadikan penyebutnya 100 karena persen ya anak-anak. Setelah penyebutnya 100, lalu kita sederhanakan sampai yang paling sederhana. Itulah tadi penjelasan Ustazah Lia pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, masih pada buku paket halaman 14. Nah, simak info berikut. Ada cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan mengalihkan langsung dengan 100%.
Contohnya sebagai berikut. Ada pada buku paket halaman 14 ya. 3/4 kita kalikan dengan 100%. Nah, kita kalikan angka 3, kita kali dengan 100%. Hasilnya yaitu 300%. Nah, untuk penyebut tidak kita kalikan dengan 100. Tetap sama ya, tetap sama seperti di awal, yaitu 4. Artinya 300% dibagi dengan 4. Kita dapatkan hasilnya yaitu 75%. Itulah tadi anak-anak cara lain mengubah pecahan biasa menjadi pecahan atau dalam bentuk persen. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada penugasan. Tugas anak-anak hari ini yaitu mengerjakan latihan soal 5 pada buku paket halaman 14. Nomor 1 bagian A, C, H. Nomor 2 bagian B, E, dan H. Nomor 3 bagian A dan H. Nomor 4 bagian D dan H. Dan yang terakhir nomor 5 bagian A dan B. Itulah tadi anak-anak tugas anak-anak pada pagi hari ini. Semangat untuk mengerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran matematika pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak pelajari lagi di rumah ya. Dan tentunya tugas dari Ustazah Ria dikerjakan sebagai latihan anak-anak di rumah. Baiklah anak-anak, jangan lupa karena ini masih pandemi, anak-anak tetap menjaga kesehatan tubuh kalian masing-masing dengan cara selalu makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci kedua tangan setelah berkegiatan, dan tetap di rumah saja ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa berjumpa di sekolah kita tercinta yaitu MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Amin. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Istiqda dan haq. Hayya bina naktatim darsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Dadah.